Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Olga Yusnita beserta rekan saya Sofia Hasibuan. Di sini kami dari kelompok 11 dengan judul materi permasalahan dalam rumah tangga nusyus dan sikok. Teman-teman sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan nusyus dan sikok? Kalau belum tahu, yuk simak video kami. 1. Pengertian nusyuk. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata nasyaja yasyu yang artinya tinggi atau timbul ke permukaan. Sedangkan menurut istilah syara ialah meninggalkan kewajiban suami istri atau sikap tak acuh yang ditampilkan oleh sang suami atau istri. Dalam bahasa Arab ditegaskan bahwa nusuk dalam rumah tangga adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Namun lazimnya nusuk diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan. Nusuk dihukumi haram karena melihat sikap tersebut menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah, pelaku nusuk berhak atas dosa dari Allah dan hal itu merupakan suatu pelanggaran dalam kehidupan suami istri. Atas perbuatan nusuk tersebut, seseorang akan mendapatkan ancaman diantaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa nusuk itu. Meskipun demikian, nusuk tidak dapat memutuskan ikatan perkawinan. 2. Bentuk-bentuk nusuk. A. Nusuk istri. Yang pertama berupa perkataan terhadap suaminya menjadi kasar dan tidak sopan. Yang kedua menolak berpergian bersama suami serta mengkhianati suami baik yang berkaitan dengan harga diri atau harta. Yang ketiga istri enggan mengikuti seorang suami untuk pindah ke rumah yang disediakan sesuai kemampuan suaminya. Yang keempat apabila kedua tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarang suami untuk masuk ke rumahnya dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan suaminya. Yang kelima, keluar rumah tanpa izin suaminya. Yang keenam, menolak ajakan suami berhubungan intim. Yang keenam, B. Nusuk suami. Yang pertama, mendiamkan istri atau suami berbicara selalu menggunakan kata yang kasar dan menyakitkan bagi istrinya. Yang kedua, mencela istri dengan mengatakan aib jasmani atau jiwa istrinya. Yang ketiga, menyuruh istri melakukan maksiat atau melanggar larangan Allah. Yang keempat, menganiaya istri dengan memukul dan menghina. Yang kelima, menarik kembali mahar tanpa kerelaan istri. Yang keenam, membebani kerja di luar kemampuan istri, memeras istri, bahkan melimpahkan tanggung jawab segalanya kepada istri. Selanjutnya, sikok. Sikok merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata syahkun yang secara bahasa memiliki arti alafahu dan adahu, yaitu berselisih, berlawanan dan berpecahan. Arti kata sikok ialah retak, yang berarti retaknya hubungan dalam perkawinan. Secara terminologis menurut Abdurrahman Ghazali, sikok adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami dan istri sedemikian rupa sehingga antara suami dan istri bertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Teman-teman udah pada tahu belum alternatif penyelesaian sikok dan nusyus dalam rumah tangga? Jika istri yang melakukan nusyus dalam rumah tangga, maka bagaimana sih tanggapan suami atau bagaimana sih sikap suami menghadapi istrinya tersebut? Nah, kita akan merujuk kepada Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lighaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wattibuhunna
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Artinya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyur, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Ayat tersebut kita dapat menyimpulkan, jika istri melakukan nusyus kepada suami, maka hal yang harus dilakukan di suami itu yang pertama menasihati istrinya. Jika dengan dinasihati juga istri belum berubah, maka suami melakukan pisah ranjang. Jika dengan hal tersebut juga istri tidak berubah, maka suami boleh memukulnya. Memukul dalam hal ini dibatasi, yaitu yang pertama tidak menyakiti istri, yang kedua tidak berbekas, yang ketiga di tempat yang tidak mudah dilihat. Jika suami yang melakukan nusyus terhadap istri, maka hal yang harus dilakukan oleh istri ini merujuk kepada Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 128 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa inimra'atan khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulhan wa sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Artinya, dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itulah baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ketika suami yang melakukan nusyuz terhadap istri, maka hal-hal yang harus dilakukan istri yaitu mengajak suaminya untuk berbicara, saling introspeksi diri, melakukan hal-hal yang merujuk kepada perdamaian. Dan selanjutnya, jika terjadi syikok dalam rumah tangga, maka cara penyelesaiannya merujuk kepada Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat.